Apakah orang yang berbeda pendapat mesti ditangkap? Oke, teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, ini ada ramai Pak dibicarakan di masyarakat Indonesia beberapa waktu kali ini Pak, terkait dengan Qudori Pak. Beliau ini menggandeng-gandengkan satu paket Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prabowo untuk pemilihan presiden yang akan datang Pak. Menurut Pak Yanto Pak, selaku konsultan politik, apakah sah-sah saja Pak untuk masalah ini gitu Pak? Ya, sah-sah saja menurut saya. Orang kadang bisa kalap, orang bisa keliru, orang kadang punya harapan, orang ingin memiliki sesuatu yang lebih besar atau apapun motivasinya, dan orang boleh ngomong apa saja, Mas Yuki. Nah, cuma kan untuk kasus Qudori ini yang menggandengkan Jokowi dan Prabowo, banyak orang yang kebakaran jenggot, banyak orang yang terkejut sehingga mereka marah-marah, bahkan ingin menangkap dan memenjarakan Qudori karena dianggap Qudori tidak mengikuti koridor konstitusi kita. Tapi bagi saya itu adalah hak warga negara untuk mengemukakan pendapat. Boleh aja Qudori atau siapapun memunculkan wacana Jokowi dengan si A, dengan si B, dengan si C untuk 2024. Nah, bagi saya tidak melihat Qudori itu hilaf atau lupa diri. Saya hanya melihat bahwa Qudori adalah orang yang ingin membangun wacana, orang yang ingin menjadikan presiden 3 periode itu layak atau tidak. Orang yang ingin memunculkan perdebatan di mana posisi kita, apakah kita memerlukan perpanjangan periode kepresidenan atau kita tetap bersikukuh mengikuti konstitusi yang ada sekarang. Nah, ini yang sebenarnya saya lihat orang semacam Qudori untuk menggali dan mengeksplorasi wacana-wacana semacam ini, Mas Yuki. Saya rasa jauh lah kalau seorang seperti Qudori betul-betul menginginkan ini terwujud dengan kekuatan dia sendiri. Wacana yang dilontarkan bisa saja didukung oleh masyarakat, tapi kan masyarakat yang tidak setuju dengan Qudori juga harusnya mengeluarkan argumen-argumen yang menjadi pembanding dan menjadi alternatif, menjadi pertimbangan, sehingga orang tahu apa yang menjadi kebutuhan bangsa kita terkait periode kepresidenan kita, Mas Yuki. Pak, kalau seandainya ini terrealisasi Pak, boleh dibilang Pak Qudori menggandeng-gandengkan Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo dalam satu paket di Pilpres yang akan datang, bukannya masyarakat seluruh Indonesia ataupun masyarakat pandangan luas Pak, itu suatu kemunduran dalam demokrasi Pak? Ya, untuk konteks negara kita, Mas Yuki, yang masih memerlukan revisi, perbaikan dalam kepemimpinan nasional kita, pematangan, pendewasaan, Pilpres harusnya menjadi ajang koreksi. Itu yang berkali-kali saya tegaskan. Harusnya Pilpres menjadi sebuah demokrasi rakyat, sebuah pesta yang membuat rakyat merasa berdaulat. Nah, kalau misalnya ternyata wacana yang dilemparkan oleh Qudori ini terus menggelinding, bagi saya berarti rakyat kita tidak dewasa atau belum cukup pengetahuan bahwa sebenarnya bangsa kita, negara kita sebenarnya memerlukan sebuah kondisi transisi menuju demokrasi itu. Transisi menuju demokrasi itu harus dikawal oleh rakyat yang melek politik. Ketika ada orang semacam Qudori mengelindingkan kemungkinan bahwa Jokowi bisa menjadi 3 periode berpasangan dengan siapapun, dalam hal ini Qudori mengatakan mungkin layak dengan berpasangan dengan Prabowo, rakyat harusnya membedah ini. Boleh marah, boleh kesal, tapi jangan sampai mengeluarkan pernyataan bahwa Qudori harus ditangkap. Bagi saya, kalau rakyat ini sebentar-sebentar ingin menangkap orang yang berbeda pendapat, apalagi kalau dia didukung oleh rezim, kemudian dia bergembira, ini adalah bangsa yang sakit secara politik. Karena bukan apa-apa Mas Yuki, kalau hari ini saya salah bicara misalnya hanya karena persoalan saya mengemukakan pendapat Anda, Mas Yuki dekat dengan rezim dan katakan tangkap Pak Yanto itu, suatu hari nanti kondisi yang ada seperti saya bisa terjadi kepada Mas Yuki. Padahal ini adalah kebebasan demokrasi. Walaupun
sekarang yang meminta menangkap Kudori adalah orang-orang yang di luar pemerintahan, di luar rezim. Tapi apakah dia di dalam rezim, di luar rezim? Tidak boleh orang baru mengemukakan pendapat dianggap sebuah kejahatan politik dan itu harus ditangkap. Ini adalah masyarakat yang tidak sehat kalau seperti itu. Justru semakin orang punya pendapat kontroversial, semakin orang punya pendapat yang berbeda, ini menjadi tantangan kita untuk menelaahnya, kemudian mengeluarkan kontra argumen agar masyarakat bisa belajar. Bukannya yang disampaikan Pak Kudori itu Pak, mempaketkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam satu kontestan pilpres ke depan, yaitu Japro, itu semacam bagi-bagi kue Pak? Ya boleh aja orang menuduh itu bagi-bagi kue. Itu hak-hak orang yang memang menginginkan mempertahankan kekuasaan. Nah, seharusnya wacana itu, kalau misalnya orang semacam Mas Yuki menganggap itu bagi-bagi kue, orang yang tidak setuju dengan itu harusnya mengejar penjelasan itu, mengejar memberikan penjelasan-penjelasan lebih detail, lebih jelas bahwa ini berbahaya, ini kemunduran demokrasi. Karena nanti kue itu hanya akan dikuasai oleh segelintir orang. Justru ini adalah kesempatan oposisi untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa wacana untuk mengusung 3 periode dan seterusnya itu kemunduran demokrasi. Tapi oposisi kita lebih cenderung menginginkan agar Kudori ditangkap, bukan melakukan argumen terhadap isu atau konten yang diusung oleh Kudori ini. Ini menyedihkan, Mas Yuki. Terlepas dari itu, sebagai tidak ada menyinggung masalah kesalahannya di mana terkait dengan Pak Kudori ini Pak, saya lihat Pak kayak Mbak Puan, Mas AHY, kemudian Pak Anies, Pak Airlangga, mereka bisa ikut konsisten Pak, konsultasi dalam pilpres ini Pak. Mereka lihat kalau seandainya bertarung lagi dengan Pak Jokowi di kedepannya Pak, sia-sia gitu Pak selama ini yang dibina mereka Pak. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya, kalau pikirannya seperti itu berarti mereka ini orang minderan, Mas Yuki. Buat apa kita mendukung orang yang minderan? Harusnya orang yang, apalagi besok kalau 2 periode ini tetap kita taati, ini adalah kesempatan mereka untuk mengembangkan diri, memperkuat barisan. Tapi kalau ternyata rakyat rata-rata menginginkan Pak Jokowi mau maju lagi untuk bertanding dalam gelanggang Pilpres 2024, justru bagi saya ini menguntungkan buat orang-orang itu juga, buat orang-orang seperti Mbak Puan, seperti Anies, seperti Ganjar, AHY untuk menantang Jokowi. Karena bagaimanapun juga, sehebat-hebatnya rezim, sehebat-hebatnya orang yang sedang berkuasa, apakah itu Pak Jokowi atau siapapun, itu banyak kelemahan yang bisa dievaluasi dan dikoreksi. Mengapa mereka tidak mengambil kesempatan ini? Tunjukkan kepada rakyat bahwa mereka lebih memiliki komitmen, mereka mengerti kelemahan-kelemahan rezim ini, sehingga rakyat mengatakan oke, kalau begitu rezim ini cacat, rezim ini tidak bisa diharapkan, saya ingin memilih alternatif kepemimpinan nasional. Kenapa mereka tidak membangun wacana-wacana semacam ini? Lebih pada ketakutan bahwa nanti kalau Jokowi maju lagi, dia akan menggunakan instrumen-instrumen kekuasaannya untuk memastikan kemenangan dia. Ya itu sah-sah aja. Siapapun orang yang berkuasa akan melakukan itu, berusaha untuk melakukan hal-hal semacam itu. Tapi tunjukkan kepada rakyat di mana kecurangannya, mana yang harus dikawal oleh rakyat, di mana kelemahan yang kalau itu kita abaikan, sehingga rakyat sama-sama kalau memang tidak menghendaki lagi dengan kepemimpinan yang ada sekarang, rakyat akan mengawal itu bagaimana kepemimpinan ini bisa berganti. Tapi kalau hanya sekedar bahwa ini curang, ini curang, ini curang, isu itu terus yang dibangun tanpa menunjukkan kecurangannya di mana, bagi saya ini adalah oposisi yang cuma bisa merengek pada rakyat tapi tidak menunjukkan kemampuan dia. Kedepannya Pak, kalau seandainya Japro netralisasi Pak, plus minusnya buat rakyat seperti apa sih Pak? Ya, saya tidak mau mengatakan ke depan plus minusnya seperti apa. Sebenarnya rakyat bisa menilai apa yang terjadi hari ini. Hari ini Pak Jokowi menjadi presiden, hari ini Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Artinya kurang atau lebih mereka sudah satu paket terjadi hari ini. Terserah rakyat menilai apakah hari ini baik buat mereka atau tidak. Jadi kalau mereka berharap bahwa besok ada perubahan, saya pastikan bahwa kalau pasangan ini maju,
rakyat tidak bisa berharap kondisinya lebih baik seperti hari ini. Tapi kalau rakyat menganggap hari ini sudah baik-baik saja, silakan aja. Kalau seandainya gambaran Pak selaku Bapak konsultan politik Pak di Indonesia saat ini, kalau seandainya Pak Jokowi maju lagi bersama Pak Prabowo Pak, untuk hitung-hitungan persentase berapa persen itu Pak? Keberhasilannya Pak? Ya, bagi saya keberhasilannya sangat lemah kalau kita punya oposisi yang kuat. Keberhasilan mereka itu rendah kalau oposisi kita mengerti bagaimana bertarung secara rasional, secara serius untuk betul-betul menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka adalah sebuah figur alternatif untuk kepemimpinan nasional kita. Tapi kalau masih cara-caranya seperti ini, ingin merebut kekuasaan nasional, saya rasa pertarungan akan sangat ketat dan bisa saja akhirnya Pak Jokowi dan Prabowo yang menang. Dan ini akan menjadikan bangsa ini semakin tidak belajar atas kesalahan-kesalahan dalam sejarah politik Indonesia. Berarti masih ada kesempatan Pak untuk kaum-kaum muda maju sebagai pemimpin di negeri ini Pak? Sangat. Tampil dong, makanya tunjukkan bahwa mereka mengerti atas persoalan bangsa ini, mengerti atas visi bangsa ini, mengerti atas cita-cita bangsa ini. Jangan hanya sekedar sebentar-sebentar hanya pencitraan, lip service aja, kemudian ingin mengambil hati rakyat dengan hal-hal yang sepele. Bagi saya, akhirnya tidak ada satupun elemen masyarakat ini belajar atas proses demokrasi kita yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lumayan panjang demokrasi kita ini, tapi kita tidak pernah mau belajar, kita gampang lupa, kita tidak pernah menuntut lebih pada rezim, sehingga kita hanya begini-begini saja, Mas Yuki. Terakhir Pak, kedepannya Pak, masukan buat Pak Kodori Pak, yang selaku ketua ataupun pimpinan dari Japro, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, masukan Bapak untuk Pak Kodori seperti apa gitu Pak? Ya, bagi saya santai aja. Saya berharap ada kudori-kudori yang lain, tapi tidak mengusung isu yang sama, mengusung isu-isu kontroversial yang lain, sehingga rakyat bisa terkejut-kejut, rakyat akhirnya menaruh perhatian kepada wacana politik kita. Saya senang ada perdebatan, saya senang ada ribut-ribut secara politik dalam level argumen. Tapi kalau ternyata senyap-senyap saja, tahu-tahu orang berbagi-bagi kekuasaan, rakyatlah yang akan rugi, Mas Yuki. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga kedepannya Indonesia akan lebih baik lagi dan lebih baik di kancah internasional. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu. Salam sehat Mas. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah penjelasan kali ini terkait dengan Bapak Kodori, yang mana akan menggandeng-gandengkan pasangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Semoga akan hadir Pak Kodori-Kodori lain yang di panggung politik Indonesia. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa kunjungi website kami konsultanpolitik.com dan tetap like, comment, and share.